Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bu, Ibu, Bu. Aduh, ada apa toh Pak? Bu, ada apa kok kelihatan ini seneng loh, Bu. banget? Ini loh Bu. Iya, Ini loh. apa? Bapak dapat untungnya yang lumayan besar Bu. Emangnya untung apaan? Emang habis jual sawah tetangga gitu? Kok jual sawah tetangga? Lah apa? Kan tadi Bapak jual 3 ekor kambingnya. Lumayan untungnya banyak ini Bu. Ya pastilah Pak, namanya jualan ya pasti Loh, untung. bukan itu Bu. Lah terus? Tadi kan ada orang yang baru lihat kambing itu Bu. Terus langsung tertarik dia. Udah langsung beli 3 ekor sekaligus. Terus? Ibu kok dari tadi terus saja. Lah Emang lagi parkir mobil. ibu kan juga pengen tahu. Lah iya, Kok teras antusias terus, banget terus. gitu loh Bapak. Mm-mm. Katanya dapat untung. Mm-mm. Lah, kalau ibu nggak perlu cerita bagaimana dapat untungnya Pak. Yang penting sini bagian ibu mana? Itu aja. Hah? Bentar Bu. Bapak ceritakan dulu ini kronologinya ini loh. Hah? Nah, 3 ekor kambing yang laku itu kambing yang beberapa hari lalu itu sakit itu loh Bu. Ingat gak sih? Iya. Bapak itu sudah obati dan kelihatannya sudah sehat gitu loh Bu. Terus? Ibu ini kok tumben lucu ya. Dari tadi terus saja. Apa mau melamar jadi petugas parkir? Ayo. Walah Pak, emang Bapak ini tega lihat ibu panas-panasan di pinggir jalan markir mobil orang gitu? Lah iya, lagian terus. Udah, Bapak ini cuma guyon kok Bu. Ya udah terus ceritanya gimana? Kok Bapak ini seneng banget gitu loh, katanya dapat untung. Emang untungnya berapa toh Pak? Sebelum Bapak baru tahu berapa untungnya, Bapak ceritakan dulu, makanya dengar dulu. Kan kambingnya yang 3 itu pernah sakit gitu loh Bu. Loh, kok diulangi lagi sih Pak? Tadi kan udah diceritakan. Aduh, lama-kelamaan jadi Mr. Repeat Bapak ini. Oke, to the point aja ya. Iya. Bapak untung karena hasil mengarang cerita Bu. Hah? Sama pembeli baru itu tadi loh Bu. Maksudnya mengarang cerita itu gimana Pak? Gini Bu. Ternyata pembeli ini adalah pembeli baru Bu. Jadi dia belum paham tentang seluk-beluk kambing. Jadi Bapak tunjukin aja 3 kambing yang pernah sakit itu. Kan udah sehat itu Bu. Terus Bapak bilang gini, Bapak ngarang, kambing ini yang paling bagus, fisiknya kuat, gak pernah sakit. Biasa Bu, buat yakinin orangnya gitu loh Bu. Oh gitu ceritanya. Jadi Bapak berusaha meyakinkan pembeli itu bahwa kambing yang Bapak rekomendasikan itu kambing yang sehat, gak pernah sakit. Terus akhirnya pembeli itu percaya. Gitu Pak? Betul Bu, betul banget. Terus akhirnya dibeli, Bapak dapat untung. Gitu. Hah? Dan dealnya dengan harga yang lumayan Bu. Hah? Kan biasanya 3 juta. Ini Bapak ngomong 3,5 juta. Udah langsung deal Bu. Jadi untungnya kan lumayan besar Bu. Padahal kan kalau dipikir-pikir itu kambing yang sebenarnya kurang sehat gitu loh Bu. Ya ampun. Daripada kita rugi, mending Bapak jual. Loh. Kok pas ada orang yang gak paham gitu loh Bu. Udah langsung Bapak ngarang aja ceritanya. Ya ampun, jadi Bapak sekarang itu senang karena mendapat untung atau berhasil membohongi pembeli dengan mengarang cerita gitu? Ya dapat untung Bu. Tapi kan Bapak senang juga, ternyata ilmu marketing Bapak ini berhasil loh Bu. Buktinya dia langsung terpesona, langsung beli kambing kita. Lah salahnya di mana Bu? Ya emang gak ada yang salah Pak. Namanya dalam dunia dagang, dunia bisnis kan memang kadang kayak gitu. Orang ibu aja kalau di pasar beli jeruk yang asem itu dibilang manis kok. Ya udah biasa. Tapi ya apa kita mau Pak nyontoh orang-orang yang kayak gitu? Maksud Ibu gimana toh? Bapak ini belum paham, belum Gini ngerti loh, Bapak. Kan dalam usaha itu memang kan kita niatnya itu nyari untung yang besar. Ya, itu kan wajar, ya toh Pak. Tapi Pak, kalau caranya itu membohongi pembeli, apalagi pembeli itu baru yang nggak tahu apa-apa soal kambing, ya seharusnya Bapak ini ngasih informasi yang benar gitu loh Pak, agar mereka itu puas. Terus
menjadi pelanggan kita, gitu loh Pak. Bapak ini kan udah berusaha supaya kambing yang Bapak anggap bisa merugikan usaha kita itu terjual gitu loh Bu. Lah, Ya udah, Bapak ngarang cerita aja. Yang penting laku kambingnya gitu loh Bu, urusan beres gitulah. itu loh yang Ibu maksud. Bapak ini nggak mau rugi, tapi Bapak bisa merugikan orang lain gitu loh Pak maksudnya. Lah gimana? Kalau misalkan ini pembeli tadi kan udah beli kambingnya Bapak, terus setelah dipelihara ternyata kambingnya sakit lagi, terus mati. Gimana coba? Kalau itu memang udah resiko usaha Bu, kalau yang itu. Udah nggak usah kita pikirkan. Yang penting Bu, kita untung. Resiko urusan masing-masing. Duh, Bapak ini gimana sih? Senengnya ya Lah iyalah, kalau Bu. bisa bohongin orang itu loh. Kok seneng gitu loh. Ya memang benar sih Pak, Bapak itu merasa tidak sedang merugikan orang lain. Tapi dengan cara memberikan informasi yang seolah-olah kambing itu baik, terus sehat gitu. Padahal enggak kan? Itu namanya Pak, kita itu berbohong demi keuntungan diri sendiri, tapi Nah. merugikan orang lain gitu loh Pak. Namanya juga usaha Bu. Ya, Kalau nggak seperti itu, ya mana mungkin kita bisa untung Bu. gimana? Emang Ibu Pak? mau? Ayo, usaha kita bangkrut hanya gara-gara kita terlalu jujur. Ya Enggak, Bu. pastilah, pasti Ibu nggak mau kalau usaha kita ini bangkrut. Tapi Pak, kita juga jangan sampai menggunakan segala cara, termasuk berbohong kayak Bapak itu, hanya demi untung yang besar. Emang Bapak nggak pernah mikir Apa itu? akibat kebohongan kita itu orang lain dirugikan? Waduh, Nggak pernah tak mikir kayak gitu Pak. Bapak itu Kasian Pak. nggak pernah mikir sampai ke sana. Yang ada Bapak dalam ini. pikiran Bapak itu yang penting untung. Aduh, Ya masalah orang lain rugi ya bukan urusan Bapak dong Bu. ya ampun Lagian Pak. ini kan jarang-jarang Bapak lakuin. Cuman kebetulan aja ada kambing kita yang sakit, tapi kan udah sembuh. Nah, kalau ada yang mau beli, ya Bapak jual aja Bu. Kan katanya si pembeli tadi itu tolong dipilihkan ya Pak. Karena saya masih awam masalah kambing, ya udah Bapak pilihin yang itu. Ya justru itu loh Pak. Kalau ada orang yang memang belum paham, seharusnya ini Bapak memberikan pencerahan, ngasih tahu gitu. Bukan sebaliknya, Bapak malah mengarang cerita. Kalau kambing ini kambing yang sehat, kambing yang paling bagus. Ya kan? Terus Bapak jualnya berapa? Di atas harga pasaran. Itu namanya apa Pak? Ya ampun, Bapak ini gimana sih? Apa namanya coba? Ayo, apa? Bingung kan? Nah, kalau Ibu sih mending ya Pak ya. Kita itu usahanya terbuka aja. Apalagi kalau ya jual beli kayak gini, seharusnya barang yang dijual itu dijamin mutunya gitu loh Pak. Agar pembeli nanti balik lagi ke kita, terus beli kambing kita lagi gitu. Jadi kalau nyari untung ya itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, namanya juga dagang. Tapi Pak, jangan dengan cara membohongi pembeli gitu loh Waduh. Pak. Bentar, Gimana Bu. sih? Ternyata berbohong itu sangat sulit didefinisikan ya Bu. Iya. Ternyata bukan hitam dan putih, tetapi juga masalah apa ya? Etika kali ya Bu ya. Mulai berfilsafat, etika yang simpel saja lah Pak. Kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, ya katakan enggak. Udah nggak perlu kita muter-muter gitu loh Pak. Kebanyakan teori, nanti malah tersesat. Siapa Ketinggian yang nanti tersesat, Bu? ilmunya. Ayo, siapa yang tersesat? Lah tuh tadi muter-muter nggak jelas. Merasa bangga kalau bisa bohongi orang. Coba sekarang Ibu tanya, di dalam hati Bapak nih, yang paling dalam ini, gimana sih perasaan Bapak setelah merasa untung, padahal caranya salah, ngasih info yang nggak benar? Coba Bapak, ayo jawab yang jujur. Ini kalau jujur ya, sebenarnya gini loh Bu. Bapak tahu kalau apa yang Bapak sampaikan itu nggak benar atau bohong. Tapi ya berhubung Bapak tidak mau rugi, ya sudah Bapak lupakan aja perasaan bersalah itu tadi. Kalau kita mikir begitu, ya kapan kita kaya Bu? Ya nggak sih? Terus kalau udah kaya dari hasil membohongi orang, emang Bapak bisa hidup dengan tenangnya gitu? Kalau ditanya gitu sih ya kadang merasa kurang sejahtera gitu Bu. Ya kalau pas pegang uang memang seperti lupa semuanya gitu Bu. Iya kan? Tapi kadang di dalam hati kecil ini seperti berkata, aduh
saya sudah membohongi orang gitu loh Bu. Nah itu Pak, dari hal-hal kecil lama-lama jadi besar loh Pak. Dan nanti jadi kebiasaan. Bapak nanti punya kebiasaan berbohong sama pembeli gitu loh. Ibu pernah loh Pak baca di Instagram. Apa itu Bu? Ada postingan kayak gini loh Pak. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Waduh. Nggak takut ah Bapak? Itu berarti sudah menjadi kebiasaan ya Bu? Iya makanya. Kan menyembur-nyemburkan itu artinya apa yang keluar dari mulutnya gitu loh Bu, adalah kebohongan ya gak sih? Nah betul. Nah akibatnya binasa atau celaka. Waduh, ngeri juga ya. Makanya Tuhan itu Pak ngasih kita mulut bukan untuk menyampaikan kebohongan. Kalau istilah sekarang itu loh hoax, ya Pak. Nah karena siapa yang menyampaikan kebohongan akan kena celaka, bener toh Pak? Ya udah Bu, yang penting sekarang Bapak diingatkan supaya jangan karena mau untung tapi membohongi orang lain. Padahal kan Bapak gak pernah diajarin oleh orang tua berbohong. Kenapa kok bisa berbohong ya Bu? Kok bisa ya padahal gak pernah diajari? Kalau yang itu gak usah diajarin Pak. Kan memang tabiat manusia berdosa itu memang salah satunya kan memang sifat berbohong itu loh Pak. Jadi bohong itu nggak perlu belajar, tapi hanya perlu diperdalam gitu loh Pak. Jadi punya keahlian berbohong itu aja, iya kan? Iya. Ya jangan Bu, kan seperti yang Ibu katakan, kalau orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan kan binasa Bu. Iya benar, ya udah kalau gitu Bapak nggak boleh bohong lagi loh ya. Emang untungnya berapa sih Pak tadi Pak? Ini Bu, nih. Coba Ibu hitung dulu. 1 juta ya Pak? Loh, tadi katanya harga normal 3 juta. Bapak jual 3,5 juta. Nah, artinya untung 1,5 juta dong. Waduh, repot ini kalau urusan dengan ibu-ibu soal uang. Wah, sangat detail namanya banget juga ini. ibu-ibu. Kalau udah urusan uang ya langsung pinter lah. Ya udah Bu, ini sisanya 500.000. Lah sanggupnya Bapak mana? Kan harus bawa sangu Bapak. Udah cukup 250.000 aja. Gak usah banyak-banyak. Cukup untuk membayar denda tilang. Ya siapa tahu kena tilang lagi. Ya ampun Bu, tahu gini tadi Bapak nggak usah beritahu kalau kan? dapat untung yang banyak. Kan mulai bohong lagi. Oh ya enggak Bu. Itu kan ya strategi aja Bu. Namanya juga usaha. Usaha membohongi istri. Ya udah Pak, Ibu ke pasar dulu. Ini lumayan lah Pak, ada pesanan 30 bungkus rujak ini buat PKK besok di rumah Bu Misti. Oke, ya udah Bu. Bapak mau servis motor sekalian ganti oli nih. Oh, kalau gitu sekalian aja antar Ibu ke pasar. Nanti Bapak servis motor, terus nanti kalau udah selesai Bapak jemput Ibu lagi. Gitu ya Pak ya? Oke Bu, siap. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.